Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kami diamanahkan dengan sebuah tema, apa-apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah kekal. Judul ini terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahlu ayat 96, yaitu firman Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Kita mulai judul ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana ar-rajulu yudayinun nasa. Adalah dulu di zaman sebelum kita, seorang laki-laki punya program unik. Kalau tadi kita mendengarkan pengumuman dari pengurus masjid, ada program pembahagian sarapan. Ini laki-laki unik lagi programnya, yaitu yudayinun nas. Dia sengaja punya program mencari orang yang mau pinjam uangnya. Bukan orang minjam yang datang, tapi dia cari-cari orang. Seakan-akan dia mengatakan, tolong pinjam uangku, tolong pinjam uangku. Dicari orang. Fakana yaqulu li fatah. Dia punya pembantu. Dikatakan kepada pembantunya, idza ataita mu'siran fatajawaz an. Kalau engkau mendatangi orang yang berhutang itu kesulitan bayar, maka lunaskan hutangnya, tidak usah bayar lagi. Dalam lafaz yang lain sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan profesi laki-laki ini, kana tajirun yudayinun nas. Adalah seorang pedagang dulu, punya programnya mencari orang mau pinjam uang. Bukan cari pinjaman, tapi cari orang mau pinjam uangnya. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityani. Kalau dia sudah melihat orang kesulitan, dia katakan kepada pembantu-pembantunya, tajawazu anhu, lunaskan utangnya, tidak usah lagi dipungut utangnya itu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini lebih hebat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna rajulan. Kalau tadi yang pertama kana rajulu, yang kedua kana tajirun, ini inna rajulan lam ya'mal khairan qattu. Adalah sesungguhnya ada seorang laki-laki yang tidak memiliki amalan sebelum dia mati. Tidak ada apapun amalannya, cuma tadi punya program. Dikatakan kepada pembantunya, idza ataita mu'siran,
dia katakan kepada pembantunya, khud ma tayassara watruk ma asura. Ambil utang orang, di program tadi hanya memberikan pinjaman saja. Ambil utang orang yang mampu bayar dan tinggalkan, tidak usah lagi dipungut orang yang meminjam tapi tidak mampu bayar. Ketika laki-laki ini meninggal, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia apa amalan dia semasa hidup. Laki-laki itu sadar diri, lalu mengatakan, tidak ada ya Allah, tidak ada amalan saya apapun. Coba ingat apa amalan kamu semasa hidup. Ingat, ternyata dia punya program memberikan pinjaman kepada orang lain. 3 hadis yang kita sebutkan ini, mulai dari pertama kana rajulu, yang kedua kana tajirun, yang ketiga inna rajulan, yang semuanya programnya meminjamkan uang ke orang lain, mencari orang yang mau pinjam uangnya. Andai saja ada manusia seperti itu hari ini, Masya Allah. Tidak ada lain tujuannya, bukan mau caleg, tidak. Bukan supaya disoting nanti dilihat orang, oh ini dermawan, tidak ada. Hanya satu tok tujuannya, memberikan pinjaman kepada orang lain, la'allallaha an yatajawaza anna. Semoga dengan kita berikan pinjaman itu dan kita lunaskan tanpa kita pungut lagi pembayarannya, semoga dengannya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan langsung Allah jawab, fatajawaza anhum, langsung Allah ampunkan dosanya. Di hadis yang ketiga tadi, inna rajulan lam ya'mal khairan qattu, sesungguhnya laki-laki tidak mengamalkan apapun, tidak ada amalannya apapun. Dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, disebutkan illa tauhid, kecuali hanya tauhid saja. Amalan yang lain tidak ada, cuman ada tauhid saja. Ternyata dengan proyek yang langka di zaman modern ini menyebabkan laki-laki tersebut bisa mendapatkan keampunan Allah. Bagaimana lagi kalau seandainya laki-laki itu sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadah-ibadah yang lain rajin, tapi juga punya program senang gemar memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan tidak usah bayar lagi utang orang itu. Kira-kira ada seperti itu? Ada kira-kira? Di masjid ini ada, insyaallah. Tidak akan bisa dilakukan program ini kecuali oleh orang yang memiliki 2 karakter. Mudah-mudahan kita masuk karakter itu. Yang pertama, orang tersebut memiliki kemampuan. Kalau tak punya uang, tidak ada kemampuan, apa mau diberikan? Kata orang Arab, faqidus syai'i la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberi. Yang pertama, karakter orang yang bisa mengamalkan proyek ini adalah orang yang memiliki kemampuan. Kita senter diri kita hari ini. Kira-kira kita punya kemampuan untuk memberikan pinjaman 10.000, memberikan pinjaman 100.000, memberikan pinjaman 1 juta. Kita tahu diri kita. Bisa kita praktekkan proyek ini semampu kita. Kita cari orang-orang, terlebih lagi saat-saat ini sedang jamaah sekalian, saat-saat yang sulit. Tidak sedikit kita mendapatkan berita hamba-hamba Allah, kaum muslimin yang sangat membutuhkan bantuan. Andai saja semua mereka itu mau meminta, mungkin kita akan kerepotan melihat begitu banyak orang. Tetapi banyak juga di antara mereka tidak mau meminta. Disinilah program mencari orang tadi sangat dibutuhkan. Ini yang pertama, orang yang bisa mengamalkan proyek ini kalau dia memiliki kemampuan. Yang kedua, kalau orang tersebut meyakini firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 96 yang kita bacakan, yang menjadi judul
tausiah kita hari ini, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal, dan apa yang ada di sisi manusia, apa yang ada sama kita sekarang, itu semua lenyap. Ketika orang beriman meyakini ayat ini, maka dia akan berusaha menjadi orang mampu, walaupun mungkin pada kenyataannya dia bukan termasuk orang mampu. Sebaliknya, kalau orang beriman tidak meyakini ayat ini, tidak meyakini yang ada di sisi Allah itulah yang kekal, walaupun dia milioner, walaupun seorang kaya raya, tidak akan tergerak hatinya untuk memberikan atau melanjutkan menjalankan program yang unik ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira lagi kepada mereka yang melakoni proyek ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man andhara mu'siran falahu bikulli yaumin mislahu sadaqah. Barang siapa yang menangguhkan utang kepada orang yang kesulitan maka setiap hari orang yang memberikan utang itu dianggap bersedekah sesuai dengan pinjaman yang dia berikan. Kalau kita memberikan pinjaman 1 juta dan jangka waktunya 1 tahun, hitung saja kita dianggap bersedekah setiap harinya 1 juta kali 1 tahun 365 hari, kita dianggap bersedekah selama setahun 365 juta. Sampai kapan itu? Qabla an yahillad dain, sehingga sebelum orang itu melunasi utangnya. Kemudian fa idza halad dainu, ketika sudah datang waktu untuk pelunasan, fa anzarahu, dia berikan lagi tangguh waktu. Tolong jangan bayar dulu utangnya, tolong 1 tahun lagi dipinjam, tolong. Maka orang seperti ini diberikan bikulli yaumin mislahu. Dalam riwayat yang lain bikulli yaumin mislaihi, setiap harinya dia dihitung sedekah 2 kali lipat dari utang yang diberikan. Kita kali saja, kalau tadi 1 juta kita berikan pinjaman, maka dikalikan 2 juta dianggap setiap hari kita bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kalikan dengan setahun 365 hari kali 2, sudah berapa itu? Berapa dokter? 365 dikali 2. Ada kalkulator. Begitulah Allah berikan kepada mereka yang mengambil proyek ini. Bagaimana kalau kita bisa bayangkan seorang yang memiliki kemampuan memberikan pinjaman 10 juta selama setahun, hitung saja, Allahu Akbar, tidak akan bisa diberikan, tidak akan mampu dilakukan kecuali mereka-mereka yang meyakini firman Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di sisi kalian itu adalah lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Kita mendapatkan informasi bahwa Masjid Raudatul Jannah ini ada program walaupun tidak seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, tapi program ini pun bisa sebagai latihan kepada kita memberi makan, memberi bantuan, memberikan sembako kepada pasien-pasien yang mungkin jauh datang dari kampung halamannya, yang mungkin juga di antara mereka sangat-sangat membutuhkan uluran tangan bantuan dari kita. Kita berikan semampu kita. Kita kalau seandainya tidak ada secara finansial, minimal kita sampaikan informasi ke khalayak kepada orang-orang yang memiliki kemampuan. Mudah-mudahan dengan lisan kita ada 1 orang yang ikut proyek ini dan memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita, walau bukan dalam bentuk pinjaman. 1 bungkus nasi kita berikan dan dinikmati oleh hamba Allah, dia berbahagia. Mudah-mudahan itu pula menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi